Yo Billy Zoners, balik lagi sama gue di Billy Zone. Di episode sebelumnya, kita udah lihat Pigimaru dan Munin berhasil selamat dari kepungan Ekaristi berkat bantuan Toka. Nah, di episode kali ini, kita bakal ngikutin nasib anggota tim inti lainnya, Eve Speed. Pertemuan mengerikan apa yang bakal dia hadapin, dan petunjuk suram apa yang bakal dia temuin soal nasib temen-temennya. Siap-siap, karena ini bakal jadi episode yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan pertarungan bertahan hidup. Jangan lupa, klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya ya. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi kita mulai dari Eve yang lagi lari sendirian di lorong labirin. Dia sengaja masuk belakangan buat ngehindarin numpuk di satu tempat. Tapi resikonya dia jadi sendirian. Dia berharap bisa ketemu Munin atau Toka, tapi yang dia dapat malah kesunyian total. Tiba-tiba, waktu rasanya berhenti. Dari ketiadaan, sesosok makhluk muncul tepat di sampingnya. Tanpa suara, tanpa hawa keberadaan, makhluk itu adalah Ars, murid ilahi Vicious yang paling misterius. Eve langsung ngambil jarak, tapi dia sadar ada yang aneh. Senjata yang dipegang Ars, pedang dan perisai itu, bukan punyanya. Dia ingat itu senjata milik Amiya Plum Lynx, si Lamia dari negara di ujung dunia. Dan di senjata itu ada bercak darah. Eve langsung mikir kemungkinan terburuk, Amiya udah kalah. Tapi karena nggak ada mayat, dia masih nyimpen harapan. Ars sendiri nggak jawab pertanyaan Eve, dia cuma ngomong pakai kutipan-kutipan aneh dari masa lalunya, kayak rekaman rusak. Benar kata Lokiela, komunikasi sama Ars itu mustahil. Pertarungan pun pecah. Eve nyoba ngekabur, tapi Ars selalu bisa motong jalan dan muncul di depannya, kayak hantu. Dia bahkan ngeluarin cambuk bilah dari bahunya. Untungnya, berkat info dari Lokiela, Eve udah siap dan bisa ngehindar. Eve sadar, dia nggak bisa menang sendirian. Perannya di sini cuma sebagai bidak pendukung. Jadi tujuannya sekarang jelas, bertahan hidup dan gabung sama sekutu yang lebih kuat. Dia pakai insting binatangnya dan katana barunya buat nahan serangan Ars, sambil nyari celah buat kabur. Ars dengan senangnya bilang kalau dia suka lawan yang kuat. Ayo berantem lebih lama lagi, katanya. Dia benar-benar nikmatin pertarungan ini. Tapi di sisi lain, dia juga nebak kalau Eve sebenarnya gak suka berantem. Dan Eve membenarkan itu dalam hatinya. Dia ngaku dia emang pengen kedamaian. Dia ingat hari-harinya bareng Liz di rumah Erika yang damai. Tapi dia sadar, buat ngedapatin kedamaian itu buat teman-temannya, Toka, Seras, dan Erika, dia harus ngangkat pedang lagi. Motivasinya jelas, berjuang demi mengakhiri perjuangan. Dengan tekad baru, Eve membalas ejekan Ars. Dia mengaum keras layaknya binatang buas, nantang Ars buat maju. Ars senang banget denger tantangan ini. Dia ketawa gila ngerasa kalau eksistensinya emang cuma buat berantem. Tapi, di tengah ketawanya, jelep! Tiba-tiba, sebilah pedang panjang nembus dada kiri Ars dari belakang, tepat di jantungnya. Siapa pelakunya? Ternyata itu adalah Geo Shadowblade, pemimpin manusia macan tutul dari negara di ujung dunia. Dia muncul dari kegelapan di belakang Ars. Geo dengan santai bilang, teriakanmu tadi itu buat ngalihin perhatian dia kan? Biar aku bisa nyerang? Wah, ternyata auman Eve tadi itu bukan cuma emosi, tapi juga kode buat Geo. Kerja sama tim yang luar biasa tanpa perlu ngomong. Geo sadar kalau serangan ini mungkin belum cukup buat ngebunuh murid ilahi. Tapi setidaknya dia udah ngasih luka fatal pertama. Pertarungan ini sekarang jadi 2 lawan 1. Ars yang meskipun kena tusuk di jantung, berhasil lolos dan mulai beregenerasi. Darahnya kayak kesedot balik ke badannya. Geo yang lihat ini langsung nyimpulin, oke, jantung bukan titik vitalnya. Disinilah kita lihat gimana Geo, meskipun kelihatan tenang, sebenarnya nahan amarah. Dia lihat senjata milik Amiya di tangan Ars dan langsung tahu kalau temennya itu dalam bahaya. Tapi dia sadar kalau dia kebawa emosi, dia malah bakal mati konyol. Dia bener-bener pemimpin yang bisa ngekontrol diri. Geo juga ngejelasin kenapa dia masuk deketan sama Eve. Aku nggak bisa ngebiarin sesama kaumku yang masih hidup di luar dunia mati gitu aja, katanya. Bener-bener nunjukin rasa tanggung jawabnya sebagai pemimpin klan. Toka juga sempat bilang kalau Geo itu salah satu petarung terkuat di aliansi mereka. Jadi kombinasi mereka berdua ini bener-bener pas. Eve pun nge-share semua info yang udah dia kumpulin soal Ars. Dan dari info itu, mereka berdua nyampe ke satu kesimpulan penting. Pas Geo nyerang tadi, Ars secara refleks ngelindungin leher dan perutnya. Artinya, kemungkinan besar, titik vital atau intinya Ars itu ada di salah satu dari 2 tempat itu. Dengan info ini, mereka pun memutuskan buat bertarung. Kenapa?
Soalnya mereka sadar kalau mereka coba kabur, mereka justru bakal nunjukin punggung dan ngasih celah buat Ars ngabisin mereka. Kadang, nyerang itu pertahanan terbaik, dan keputusan mereka benar. Pas mereka nunjukin niat buat bertarung, aura Ars berubah. Niat membunuhnya yang dingin berkurang diganti sama aura yang lebih pengen nikmatin pertarungan. Jadi Ars ini emang tipe petarung sejati. Gimana Billy Zoners? Benar-benar episode yang isinya kerja sama tim yang keren banget ya. Duet antara Eve dan Geo, dua macan tutul dari klan yang beda, benar-benar menjanjikan. Dan cara mereka nganalisis titik lemah Ars itu benar-benar nunjukin kalau mereka bukan cuma petarung biasa. Mereka pinter dan bisa mikir taktis di tengah pertarungan. Ini penting banget buat ngelawan musuh kayak murid ilahi. Sekarang, dengan formasi 2 lawan 1 dan pengetahuan soal titik lemah musuh, pertarungan jadi lebih seimbang. Tapi, kita juga tahu kalau Ars ini punya banyak trik licik. Apa yang bakal terjadi di pertarungan 2 versus 1 ini? Apakah Eve dan Geo bisa ngalahin Ars? Jadi, kita lanjut dari momen di mana Eve dan Geo udah siap-siap buat ngelawan Ars 2 lawan 1. Pas Ars nunjukin niat buat bertarung, niat membunuhnya yang dingin malah berkurang, diganti sama aura yang lebih pengen nikmatin pertarungan. Ars pun nerjang maju. Eve dan Geo langsung misah, ngepung dia dari kiri dan kanan. Dan disinilah kita lihat kehebatan Geo. Dengan cepat, dia berhasil nebas bahunya Ars, motong salah satu cambuk bilahnya. Tapi, ada yang aneh. Potongan daging yang udah kepisah itu gerak sendiri. Dia coba nyerang Geo. Bahkan darahnya pun gerak kayak makhluk hidup. Geo sadar, selama intinya gak hancur, Ars bakal terus beregenerasi. Geo pun coba nebas lengan Ars, tapi kali ini gak berhasil. Ars, meskipun kesakitan, semangat tempurnya malah makin membara. Dia teriak-teriak gak jelas. Di tengah-tengah kekacauan ini, Eve cuma bisa kagum sama Geo. Dia sadar kalau Geo itu petarung yang luar biasa, baik dari segi kekuatan maupun ketenangan. Pertarungan pun berlanjut. Geo benar-benar mendominasi. Dia nyerang Ars tanpa henti. Pedang hitamnya bergerak cepat banget kayak badai tebasan. Dia juga pinter ngadepin potongan daging Ars yang gerak-gerak sendiri di tanah. Tapi, meskipun unggul, dia gak bisa ngasih serangan penentu. Soalnya, Ars jago banget ngelindungin leher dan perutnya, dua tempat yang mereka curigai sebagai titik vitalnya. Dan di tengah-tengah pertarungan ini, Ars mulai ngigau. Dia ngomongin soal Sion, ngalahin akar segala kejahatan, dan perasaannya yang senang banget pas berantem. Apa ini salah? Jawab aku Sion, gumamnya. Kayaknya dia lagi ngulangin lagi percakapannya di masa lalu, pas dia masih jadi pahlawan. Gimana Billy Zoners? Bener-bener pertarungan yang makin dalam ya. Kerjasama antara Eve dan Geo itu bener-bener solid. Dan kita juga jadi lihat betapa kuatnya Geo Shadowblade. Gak salah kalau Touka nganggep dia salah satu yang terkuat. Tapi yang paling menarik, jelas misteri soal Ars. Dia benar-benar petarung sejati yang hidup di medan perang. Tapi, dia juga punya masa lalu yang tragis sebagai pahlawan. Gumaman dia soal Sion itu jadi tanda tanya besar. Siapa Sion ini? Temennya? Kekasihnya? Atau jangan-jangan nama aslinya sendiri? Ini ngasih kita petunjuk kalau di balik monster ini masih ada sisa-sisa jiwa pahlawan yang tersiksa. Sekarang, meskipun Geo unggul, pertarungan masih jauh dari kata selesai. Gimana cara mereka bakal nembus pertahanan Ars dan nyerang intinya? Ars, si pahlawan pertama yang udah jadi monster ini, ternyata masih ngoceh-ngoceh gak jelas soal masa lalunya. Geo sampai kesel, ngerasa kayak gak ngelawan makhluk hidup. Tapi tiba-tiba, krek. Dari sikut Ars, tumbuh 2 cambuk bilah baru. Jadi totalnya, sekarang dia punya banyak banget senjata yang harus dihindarin. Eve sempat panik, tapi disinilah kita lihat kecerdasan tempur mereka. Eve nyadar satu hal penting pas Ars nambahin senjatanya. Jangkauan dan kekuatannya menurun. Ternyata, Ars gak bisa seenaknya nambah senjata tanpa ngorbanin sesuatu. Dia nambah senjata karena dia terdesak sama serangan Geo. Ini tandanya dia mulai mode bertahan. Di tengah pertarungan, Eve ngerasain ada kejanggalan dari Ars. Dia nggak tahu apa itu, tapi instingnya bilang ada yang salah. Dan reaksi Geo gak ngetawain. Dia malah bilang, insting prajurit hebat itu penting. Wih, ini momen bonding yang mahal banget guys. Geo, pimpinan klan Shadowblade, secara gak langsung ngakuin Eve dari klan Speed sebagai prajurit hebat setara dia. Nah, di sini Geo mulai mainin 4D chess-nya. Dia teriak ke Eve, gimana kalau kita ngulur waktu aja biar ketahuan kejanggalannya? Kenapa Geo teriak gitu? Itu jebakan psikologis.
Dengan bilang ngulur waktu, dia ngasih sinyal ke Ars kalau mereka gak bakal nyerang mematikan dalam waktu dekat. Dia nurunin kewaspadaan Ars akan serangan fatal. Geo langsung maju, nebas tangan Ars sampai putus. Pedang milik Amiya yang dipakai Ars pun jatuh. Geo terus nekan. Dia nusuk paha Ars dan siap-siap buat nebas batang tubuhnya. Ars panik. Dia ngerahin semua pertahanannya buat ngelindungin badannya sambil teriak, "Jangan!" Dan di detik itulah, Eve ngerasain dunia jadi sunyi. Zonanya aktif. Dia sadar dalam sekejap. Serangan mematikan Geo ke badan Ars itu cuma umpan. Geo sengaja bikin dirinya kelihatan kayak penyerang utama biar Ars fokus total ke dia. Tanpa perlu ngomong, Eve langsung nangkap kode itu. Pas pertahanan Ars kebuka di bagian atas karena sibuk nahan Geo di bawah, zrash! Eve speed dengan kecepatannya yang legendaris memenggal kepala Ars dari lehernya. Gokil, pecah banget kerja sama tim mereka. Bener-bener definisi telepati antar prajurit. Geo yang jadi tank dan umpan, sementara Eve jadi assassin yang ngasih finishing blow. Ini nunjukin kalau gabungan kekuatan fisik Geo dan kecepatan Eve itu bener-bener combo yang sempurna. Mereka gak perlu ngomong panjang lebar, cukup satu tatapan, satu gerakan, dan musuh kelas murid ilahi pun lehernya putus. Tapi, tunggu dulu, ingat gak tadi, Eve ngerasain ada kejanggalan. Dan kenapa Ars panik banget ngelindungin badannya, tapi kepalanya malah kena tebas gampang banget? Apakah kepala beneran titik hamahnya? Atau ini belum berakhir? Ars punya regenerasi tingkat tinggi kan? Kepala putus mungkin belum tentu mati buat makhluk kayak dia. Apa yang bakal terjadi selanjutnya? Tulis teori gala kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat ngikutin kelanjutan duel maut ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.